Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Kreatif akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Smart Irrigation System sebagai penunjang kemajuan teknologi 4.0 di bidang IoT. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Saya Juan Dito Rajendra Uratnolo dengan NIM D 400-200-105. dan saya Iksan Maulana NIM D 400 900 110. Oke, yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang disebut dengan kanal irigasi pertanian otomatis? Yang kedua, bagaimana cara merancang kanal irigasi pertanian secara otomatis? Dan ketiga, bagaimana mekanisme kerja kanal irigasi pertanian otomatis? Dan yang terakhir, bagaimana dampak terhadap petani setelah penerapan teknologi kanal irigasi pertanian secara otomatis? Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk mendeskripsikan sistem irigasi pertanian otomatis, lalu merancang sebuah alat yang dapat mengontrol volume penyiraman otomatis dari saluran irigasi pertanian. Selanjutnya menganalisa mekanisme kerja sistem irigasi pertanian otomatis dan memberikan edukasi tentang teknologi pertanian modern kepada petani berupa penerapan kanal irigasi pertanian otomatis. Oke, untuk selanjutnya itu ada luaran kegiatan. Jadi nanti eh, dalam kerja ini nanti ada prototipe yang dapat bermanfaat untuk petani dalam mengontrol saluran irigasi pertanian. Kemudian kita juga membuat laporan kemajuan, yaitu hasil dari pengembangan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada bagian manfaat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengembangan dan penerapan teknologi pertanian modern berupa kanal irigasi pertanian otomatis. Lalu, bagi petani, penelitian ini dan pengembangan dan juga pengembangan teknologi pertanian berupa kanal irigasi pertanian otomatis dapat membantu dan mempermudah pekerjaan petani dalam memantau sekaligus mengontrol volume penyiraman ke lahan pertanian. Oke, selanjutnya ada flowchart untuk sistem kerja dari Smart Irrigation System atau SIS, Irrigation Monitoring berbasis Internet of Things atau IoT, dan fotovoltaik pada pertanian tadi. Oke, sebelumnya ada bagian mulai, yaitu ketika alat SIS menyala atau on. Lalu terdapat dua kondisi, yaitu dengan trigger SIS bekerja secara otomatis. Jika ya, maka sensor dari water level mendeteksi ketinggian air minimum pada pematang sawah. Selanjutnya, gerbang kanal akan terbuka. Lalu water level mendeteksi ketinggian air maksimal pada pematang sawah, lalu gerbang kanal akan tertutup. Lalu semua data itu akan dikirim melalui sistem monitoring. Dan selanjutnya, apabila SIS bekerja secara otomatis dalam keadaan tidak, maka user atau pemakai memberi perintah membuka kanal lewat aplikasi ataupun control box. Selanjutnya, gerbang kanal air akan terbuka. Lalu, user akan memberi perintah penutup kanal lewat aplikasi atau control box untuk menutup secara manual, lalu gerbang kanal akan tertutup. Dan semua data tersebut akan dikirim melalui sistem monitoring. Lalu selanjutnya, ketika user mematikan alat SIS, ketika tidak, maka urutan kerja akan kembali lagi ke sistem monitoring dan akan mengecek kondisi pada SIS bekerja secara otomatis atau tidak. Lalu apabila user mematikan alat SIS bernilai true atau ya, maka alat SIS itu dalam keadaan off atau mati. Lalu untuk sistem kerja akan selesai. Oke, selanjutnya ada sistem kerja dari pengendalian jarak jauh. Yang pertama itu ketika dimulai programnya, smartphone mengirim data ke controller, kemudian menerima data dari smartphone. Nah, ketika controller menerima data status on, ketika iya, maka SIS akan terbuka dan servo bergerak untuk membuka kanal. Kemudian kembali ke proses yang awal yaitu smartphone mengirim data ke controller. Begitu selanjutnya. Nah, namun kalau controller menerima data status on itu keadaannya tidak, dia akan eh, kembali ke proses itu sendiri dan nanti akan menuju ke SIS tertutup, kemudian selesai. Untuk pengendaliannya yang otomatis, itu sensor membaca ketinggian air, kemudian controller menerima data status on. Jika ya, SIS akan terbuka dan servo akan bergerak untuk membuka kanal.
Kemudian kembali ke prosesnya awal itu sensor membaca ketinggian air. Masuk ke kontrol menerima data status on. Jika tidak, sys akan tertutup dan proses akan selesai. Oke, berikut ini ada desain prototipe dari rancangan sistem kerja kita, yaitu terdiri dari gambaran sebuah control box dan juga ada panel surya sebagai input dayanya, dan juga terdapat eh, wadah penyimpanan air, dan di situ juga terlihat untuk penggambaran tentang gerbang kanal air secara otomatis. Di sini ada beberapa keadaan gambarnya tentang ketika kanal gerbang kanalnya terbuka dan juga gerbang kanalnya tertutup. Jadi ketika sensor water level itu mendeteksi ketinggian air di pematang sawah itu rendah, maka secara otomatis gerbang kanal akan terbuka dan akan mengairi pematang sawahnya. Dan apabila water level sudah mendeteksi bahwa ketinggian air atau banyaknya air di pematang sawah sudah cukup, maka sistem akan bekerja secara otomatis untuk menutup gerbang kanalnya. Seperti itu. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.